Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke guys, ada klaim bahwa Pi Network menerapkan multi level marketing. Oke guys, nah di sini ada ya teman-teman pembahasan program tim referensi Pi membongkar klaim multi level marketing. Oke guys, jadi ada sebagian orang ya yang mengkritik atau kritikus lah ya kita menyebutnya. Nah ini mengatakan bahwa Pi Network ini menerapkan multi level marketing. Nah apa sih multi level marketing itu? Oke, kita langsung aja guys. Program tim rujukan Pi telah mendapatkan perhatian yang signifikan sejak awal karena pendekatan inovatifnya terhadap penambangan cryptocurrency. Namun terlepas dari popularitasnya, kesalahpahaman tertentu telah muncul, dengan beberapa kritikus menyebutnya sebagai skema multi-level marketing. Pada artikel ini kami akan menyelidiki fitur inti program tim rujukan Pi dan menunjukkan mengapa program ini berbeda dari struktur MLM tradisional. Dengan menggunakan suara aktif, kami akan menyanggah klaim sesat ini dan menjelaskan sifat sebenarnya dari program tersebut. Oke. Pada intinya, program tim rujukan Pi adalah mekanisme yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan jaringan Pi. Jaringan mata uang kripto terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk menambang token Pi melalui perangkat seluler mereka. Program ini bertujuan untuk memberi insentif kepada pengguna yang sudah ada untuk mengundang orang lain bergabung dengan jaringan dengan memberi mereka token Pi tambahan untuk setiap rujukan yang berhasil. Kritikus telah membuat perbandingan antara program tim rujukan Pi dan struktur MLM, terutama karena sifat berbasis rujukan dari kedua sistem. Namun ada perbedaan mendasar yang membedakan Pi dari model MLM tradisional. Oke. Yang pertama di sini adalah tidak ada investasi finansial. Oke, Bro. Jadi yang pertama di sini Pi Network ini tidak ada investasi finansial ya, teman-teman. Oke, apakah ada ya para sahabat-sahabat pioner yang menginvestasikan uangnya di Pi Network? Kan tidak ada ya teman-teman. Salah satu perbedaan paling signifikan terletak pada tidak adanya investasi finansial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program tim referensi Pi. Oke, di sini salah satu perbedaan yang paling tampak ya atau yang paling signifikan adalah terletak pada tidak adanya investasi finansial atau tidak adanya investasi uang. Biasanya MLM tradisional itu biasanya ada investasi uangnya ya teman-teman. Nah ini Pi Network ini tidak ada guys. Peserta baru seringkali perlu membeli starter kit atau membayar biaya keanggotaan. Nah, ini di sini tidak ada membayar biaya keanggotaan untuk bergabung di Pi Network. Kalian hanya cukup download di Play Store, kemudian kalian mendaftar, kemudian masukkan kode referral. Nah, cuma itu aja ya, teman-teman. Untuk mengikuti program dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini tidak ada ya. Sebaliknya, menjadi anggota jaringan Pi atau Pi Network dan berpartisipasi dalam program rujukannya sepenuhnya gratis. Nah ini ya teman-teman, kalian hanya modal smartphone ya, kemudian kuota ya tentu semua orang butuh ya teman-teman. Masa iya kita nonton YouTube setiap hari nggak pakai kuota? Kan nggak mungkin ya teman-teman, ya minimal pakai wifi lah ya. Saya rasa kalau untuk kuota itu semua butuh ya teman-teman ya, dan sepertinya itu menjadi kebutuhan semua orang ya. Bayangkan ketika HP tidak ada kuotanya, kan bengong ya. Oke, sebaliknya menjadi anggota jaringan Pi dan berpartisipasi dalam program rujukannya sepenuhnya gratis. Oke. Kemudian yang kedua adalah tidak ada pembelian produk. Nah ini bro, jadi kalian tidak ada tuntutan untuk
membeli sebuah produk ya di Pi Network ini tidak ada guys. MLM biasanya melibatkan penjualan produk atau layanan. Peserta didorong untuk membeli produk untuk penggunaan pribadi atau dijual kembali. Sebaliknya, program tim rujukan Pi hanya berpusat pada promosi jaringan Pi itu sendiri dan tidak ada produk yang terlibat dalam proses tersebut. Nah ini bro, biasanya kalau di MLM tradisional kita diberikan sebuah produk ya, produk itu bisa kalian gunakan sendiri atau produk tersebut kalian jual. Itu MLM tradisional. Nah di Pi Network tidak ada guys, kalian harus membeli sesuatu atau membeli barang ya teman-teman. Nah di sini tidak ada ya. Kemudian tanpa struktur downline. Nah ini ya, MLM tradisional sangat bergantung pada pembangunan struktur downline yang kompleks, di mana setiap anggota baru merekrut orang lain dan seterusnya. Downline ini memainkan peran penting dalam menentukan pendapatan individu dalam MLM. Sebaliknya, program tim rujukan Pi berfokus pada rujukan langsung tanpa subjek multilevel. Setiap pengguna diberi imbalan semata-mata untuk referensi yang mereka bawa, bukan referensi berikutnya yang dibuat oleh orang-orang yang mereka undang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada kuota rekrutmen. MLM sering memberlakukan kuota rekrutmen, menekan peserta untuk terus merekrut anggota baru guna mempertahankan penghasilan dan status mereka dalam jaringan. Program tim rujukan Pi tidak mengadopsi pendekatan ini. Pengguna dapat merujuk orang lain dengan kecepatan mereka sendiri tanpa tunduk pada target perekrutan apapun. Multi-level marketing cenderung menawarkan insentif moneter yang signifikan untuk merekrut anggota baru, seringkali melebihi imbalan yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan. Di sisi lain, program tim rujukan Pi memberikan bonus terbatas dalam bentuk token Pi tambahan untuk rujukan yang berhasil. Sementara hadiah mendorong pertumbuhan jaringan, itu bukan sumber pendapatan utama atau satu-satunya bagi pengguna. Kemudian di sini fokus pada desentralisasi. Tujuan menyeluruh jaringan Pi adalah untuk mempromosikan desentralisasi dalam penambangan cryptocurrency, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Sebaliknya, struktur multilevel marketing tradisional berputar di sekitar entitas perusahaan tersebut. Program tim rujukan Pi membedakan dirinya dari skema pemasaran berjenjang dalam beberapa aspek penting. Fokusnya pada desentralisasi, kurangnya investasi keuangan dan pembelian produk. Tidak adanya struktur downline, tidak ada kuota rekrutmen, bonus rujukan terbatas, dan penekanannya pada keterlibatan pengguna aktif dan pertumbuhan jaringan berkontribusi pada keasliannya sebagai inisiatif penambangan cryptocurrency. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan kesalahpahaman dan mengenali program tim referensi Pi sebagaimana adanya. Pendekatan inovatif untuk membangun jaringan cryptocurrency terdesentralisasi dan memberdayakan individu di seluruh dunia. Oke teman-teman, jadi itu bedanya program referral Pi Network dengan multi level marketing.